atas sambutan dari Bung Yusak Daud Silawi selaku perwakilan dari pimpinan cabang SPL Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya sambutan perwakilan dari DPW FSPMI Jawa Timur Bung Pujianto Sarjana Hukum, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kepada seluruh peserta musdik, anggota PUK SPL FSPMI PT Parin, kepada yang saya cintai seluruh pengurus pimpinan unit kerja PT Parin, pimpinan cabang, konsulat cabang Kabupaten Sidoarjo, terutama yang jauh-jauh saudara saya yang dari pimpinan pusat dari Jakarta yang sering ketemu di pengadilan ini, rombongan pimpinan pusat SPL, FSPMI, pimpinan pusat yang sangat saya banggakan dalam kesempatan yang mulia ini. Kalau saya lihat masuk ruangan itu paling hanya 4 orang saat ini yang wajahnya itu tak kenal, sudah lama kenal mulai awal berdirinya Kyungdong dulu gabung ke FSPMI. Kalau bicara FSPMI itu, Parin itu kan yang tertua setelah Ispatindo, Ispatware, dan Hanil. Tapi yang 3 saya sebutkan itu sudah tutup semuanya ya. Tinggal alhamdulillah tinggal Parin, pendiri FSPMI di Jawa Timur yang masih komit, yang masih konsis sampai saat ini. Semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ini kita bisa, saya yang sudah tua ini mengikuti musnik yang sudah ke-9. Jadi kalau dihitung rata-rata 3 tahun itu sudah 25 tahun ke atas teman-teman Parin berdiri dan bergabung dengan FSPMI. Karena mendirikan pertama awal Bung Taufik, dulu guru saya advokasi itu yang di Jawa Timur ya, waktu digerebek kawan-kawan SPSI dianggap sesat dan sebagainya. Nah, beliau ini yang sesepuhnya ya. Terakhir saya di Parin ini berkunjung setelah persiapan aksi mogok ya, masih Bung Hamim almarhum. Waktu itu saya diamankan, Bung Dodi gak usah bergerak, biar saja diamankan, ini politik biasa, itu kate Rioyo itu ya ikut THR polisi, biar aja, toh jam 8 malam sudah dilepas ya, itu biasa saat itu. Tapi bersyukur Parin itu hubungan industrialnya masih tetap dinamis ya, masih tetap dinamis. Mungkin suatu keuntungan perusahaan Jepang, yang lain banyak yang tutup, terutama perusahaan-perusahaan Indonesia. Kalau kita lihat setback ke belakang itu, kenapa kok tutup? Yaitu karena sejak tahun 2020 kebijakan Pak Jokowi itu tidak berpihak kepada rakyat kecil, terutama perusahaan-perusahaan PMDN. Coba perusahaan baja dengan dibukanya Cina masuk tanpa pajak, apa ndak entek perusahaan baja. Maltek tekstil kenapa hancur sejak Pak Jokowi 0 rupiah, pajak ndak ada, dibuka seluruh Asia, apa ndak hancur itu. Itulah kehancuran itu sebenarnya dari pemerintah sendiri, bukan dari UMK. Itulah kenapa Bung Iqbal presiden kita selalu KSPI selalu melawan, ndak ono perusahaan tutup karena upah, itu ndak ada. Parin itu upah tertinggi dulu. Yang saya tempati dulu kerja di Kyungdong itu juga upah tertinggi di Jawa Timur.
karena berkaca kepada Parin. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah mulai sadar buruh bahwa upah tinggi itu tidak menjadikan perusahaan tutup. Tetapi apa? Ya kebijakan pemerintah yang menjual negaranya kepada orang lain, terutama kepada Cina. Itu sudah terbukti semuanya, ya. Itulah rusak Indonesia itu ya karena mulai dibukanya perdagangan bebas itu di ASEAN terutama. Disusul di Asia, sehingga Cina bebas, perusahaan-perusahaan yang awalnya produksi nggak perlu produksi. Maltek itu contoh, membuat apa itu kain, kemudian jog-jog itu nggak perlu produksi, mereka mendatangkan dari Cina, dikasih stempel, dipak saja sudah PT Maltek. Apa nggak tutup anggota kita? Itu yang ada anggota kita saja, itu contoh. Kebijakan inilah yang tidak berpihak pada orang kecil, perusahaan kecil. Ini yang menjadikan tutup. Tapi kita bersyukur kawan-kawan Parin ini masih ikut perusahaan Jepang, ya. Masih, kalau bicara Jepang masih di bawah Amerika, masih gecoli, tidak, insya Allah tidak ke mesin, masih berbicara paling saingannya apa? Cina maunya ke baterai, itu sudah ganjeng-ganjeng tapi dilawan karena di belakangnya ada Amerika. Insya Allah Jepang masih tetap sekutunya Amerika, mau tidak mau masih aman gitu loh. Yang menjadikan rusak itu Cina, semuanya ekonomi akan rusak oleh Cina. Kemajuannya tinggi tetapi dia menghancurkan tatanan ekonomi, menghancurkan perusahaan-perusahaan yang tutup, termasuk Bung Yusa itu ya karena Cina itu, ya, bukan karena upah UMK, enggak. Jadi sekedar saja tadi saya sampaikan terakhir dengan almarhum Bung Hamim. Alhamdulillah setelah itu ya, saya lihat Parin itu kalau musnik, kalau dulu kan ganjeng-ganjeng se-Jawa Timur ya, zamannya Bung Wahyu ya, saya ingat masih ada hakim sampean itu. Kalau saya bicara hakim sesat ya, karena wis gak ngurusi dari hakim, gak ngurusi anggota, dimintai tolong aja, itu kan ganjang-ganjeng terus itu, politiknya tinggi sekali Parin. Saya selalu ngikuti, setiap musdik rame Parin itu sudah, karena politiknya tinggi. Tapi alhamdulillah setelah jadi hakim, Parin ditinggal kok tenang, dipegang Mas Anam, turun ke Mas Narwoko, sekarang Bung Narwoko lagi, tenang, tidak apa-apa. Seperti yang dikatakan Bung Yusak tadi, alhamdulillah. Karena memang tidak perlu kita ngurusi pengurus itu tidak perlu. Besarnya gerakan itu ya karena kita mau bergerak, bukan ngurusi pengurus. Alhamdulillah dari situlah teman-teman Parin ini, saya berharap ya dengan wajah-wajah muda, aku gak patek kenal nek DC itu, nek kateriyo aku bayaran 500 dibayar petang wulan pisan nang DPP ya. Iki nek gak disubsidi Bung Wahyu karo Bung Heri nek kateriyo dikek sembako, aku dikirimi beras, kayak iso mangan nek gak ngono ya. Ya sudah PHK kok. Itu tidak bisa saya hilangkan selama hidup. Teman-teman Parin sing nguripi aku karo Heri. Ya. Heri bukan Bung Heri pimpinan cabang, Heri Karmet dulu. Heri kotak bahasanya ya. Ya karena itu, karena perusahaan tutup 2004, mau ndak mau disuruh Bung Iqbal ngurusi kasus Jawa Timur, bayaran 5 bulan pisan sekali, 500.000 sak operasionale. Dapat kok saiki, alhamdulillah UMK sekarang ya. Disitulah kawan-kawan perhatian teman-teman Parin terhadap kehidupan saya. Sampai saya bisa sekolah lagi jadi pengacara, alhamdulillah sudah selesai S1 2008, S2 2015 ya sambil kerja, wis spray wis gak nyambut gawe pabrik, PHK 2 kali, dadi pengacara wis gak di PHK ya. Tapi saktian pembawa acara. Kalau beliau itu sudah terpidana dari Bung Wahyu ya. Nek saya kan tersangka seumur hidup ya. Saya di mana-mana Polwil Bojonegoro tersangka, Polwil Malang tersangka, Polrestabes tersangka, Polda tersangka, seumur hidup tersangka tok aku. Iku kalah sakti, ya, iki terpidana sudah, ya. Yo pimpinan sing temenan iku ya wis ngono iku. Ndak ada satupun pimpinan gerakan aktivis yang tidak masuk penjara, ndak ada. Cuma sedina iku kate nangis. Waduh, ya apa iki? Wis
Ya karena gerakan, ketakutan jaksa sudah gerak, mobil aksi kita turunkan, alhamdulillah dijemput nang lapas ya. Belum sampai masuk bengin, berusia ya? Belum sampai. Aku nek ndelok kudu nangis iku ya sano ya. Ya pantes ya. Tapi pantes karena sik kecil nek kudu nangis ndak apa-apa. Bung Mail iku rambutnya sakmene, Katiryoyo nangis di tahanan. Katiryoyo Pak Puji pimpinan cabang yang lama Surabaya ya. Rambutnya gondrong nangis, gak cocok blas ya. Jadi kawan-kawan, sing ngrasakno penjara itu pasti badannya loro, semakin militan akan semakin kuat membela organisasi. Semoga berisi juga begitu. Tapi saya yakin nek lihat gerakannya Bung Narwoko saiki ngelibat arek muda-muda ini alhamdulillah lah. Sing tua kaya awak dhewe wis umur swidak Bung Wayu ya. Sing menggap nek apaan mengi nek kambur rokok mengi wis alhamdulillah ada yang muda-muda ini. Jadi tunggal sampean yang melanjutkan ya. Kita di pimpinan wilayah ini hanya tinggal melihat ya dengan Bung Wahyu ya, dampingi di belakang. Tapi nek wis koyok pakrin gak bisa kita melihat. Karena itu lawannya pemerintah korup, pejabat korup. Bapak masih anak pemerintah, pejabat korup. Ya karena rong lempir tok mateni wong 2000 ya, gara-gara surat rong lempir ya, zaman Yasona Laili. Jual beli hukum itu sudah nyata tak sampaikan di mana-mana itu. Ya. Itu yang jadi duwe duwe pemerintah. Diambil sendiri kok gak oleh nang pemerintah. Kan kurang ajar pemerintah itu. Wis pemerintah korup ya kayak gitu itu. Itu yang kita lawan kawan-kawan. Tuwek-tuwek kudu mudhun maneh nek wis ngene ya. Ini gara-gara pakerin itu bukan parin ya, pakerin. Ya. Jadi itu kawan-kawan ini sekedar sejarah yang lalu, semoga yang lalu itu menjadi pelajaran. Parin ini PUK yang terlama yang membangun SPMI Jawa Timur. Ayo sing nom-nom iki dijogo, semakin gerakan jare Bung Yusak dikuatkan. Ya. Demo aja anggota tok agar mete gak ono. Ya bagi Pak Korwil iki. Pak Korwil nek demo ya yo apa Korwil tok sing metu garmete liyane sak Jawa Timur napa ilang kabeh iki yo apa iki. Karena metal pendidikan tok ae akeh ya. Bung Dodi didorong iku ya. Gimana garda metal iki nek demo kok pimpinane tok nok ngarep iki ya. Anggotae ndak ono garda metal. Jadi mari kita evaluasi bersama, tapi alhamdulillah sekarang Parin ini tenang sehingga bisa mengembangkan. Saya lihat Parin wis gak ngurusi pengurus, tapi insya Allah di SPMI itu ketika tidak lurus memperjuangkan anggota, sampai delok lah, waktu yang akan menjawab. Kayak akan terpental sendiri. Ono sing bajuan Kautindo, apa itu? Ya mari pimpinan PUK Parin, pimpinan cabang. Saiki Kautindo ya Allah, wis telonso nang delok ngono iku. Ya, iya orasi bajuan Kautindo aku kaget aku lho. Ya apa iki rek? Iki salah asuhan iki rupane. Ya, jangan sampai kawan-kawan sampai kayak gitu ya. Itu jadi koco nggak perlu ditiru, itu koco. Wong nek kepinteran memainkan hukum malah gak baik. Dulinan hukum. Tapi lain, aku kalau Pak Humas Kadis yang baru tadi, Pak Kabid yang baru, saya malah bersyukur meskipun beliau bukan latar belakang hukum, tapi karena pegang agama, dari pembicaraannya itu sudah punya pengalaman banyak. Kena kerjaan kena kabeh. Yang penting sosial urip ya ketemu. Nek di pendekatan hukum ndak ketemu wong hukum Indonesia itu saiki ojo mana Indonesia. Sama lihat wakilnya saja anak haram konstitusi, bagaimana bisa baik Indonesia? Tidak bisa baik lah. Aku sepakat dengan beliau lah. Pendekatan agama, pendekatan sosial yang bisa. Semakin wong pinter hukum, panjang doktor, profesor, SHM, HW dan sebagainya, CN, wah apa ae. Lah dodolan hukum judul-judulnya. Ya, dodolan hukum. Ya. Jadi kawan-kawan, pendekatan kemanusiaan, pendekatan agama seperti yang sampaikan beliau. Aku luwih seneng seperti beliau itu. Nek pengalaman hukum nemen, wah,
Bisa dijual beli hukum itu ya. Pemerintah bahaya itu, sangat bahaya. Tak ingatkan, semoga beliau tetap istiqomah dampingi sampean di Sidoarjo. Kurang lebihnya mohon maaf. Sukses, selamat bermusnik. Semoga kawan-kawan tetap mempunyai pimpinan unit kerja yang amanah. Tetap akan membawa kemajuan di Parin dan selanjutnya. Ada kesalahan, saya mohon maaf. Kalau kebenaran semata-mata petunjuk Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh.